kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri, oleh semua yang hadir sekarang, juga yang terpenting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan, "Janganlah kamu jadikan Tuhan dalam sumpahmu akan menjadi halangan untuk berbuat baik, mematuhinya dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui." Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, ikutilah kata-kata saya. Demi Allah. Demi Allah. Kurang keras. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Sabtu tanggal 18 bulan Juli tahun 2020, berdasarkan keputusan Bupati Gresik nomor 144-HK-437.12/2019, 2 nomor 144-HK-437.12/2019, 3 nomor 144-HK-437.12/2019, dan 4 nomor 144-HK-437.12/2020. Saya, Camat Cermi, atas nama Bupati Gresik, dengan ini resmi melaksanakan pengambilan sumpah sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Caka Agung, Desa Cermelor, Desa Jono, dan Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Saya percaya bahwa saudara mampu untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Atas nama Bupati Gresik, Camat Cermi, Suyono SH, Esos MM, pangkat Pembina tingkat 1, ditandatangani. Pak Kecamatan yang saya hormati, kita dari Ketua BPD sewilayah Kecamatan Cermi yang kami hormati dan yang kami banggakan, teman-teman kades yang saya hormati dan yang kami cintai, biarpun banyak yang hadir, kami selalu kompak, selalu dulu. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, lupa pada malam hari ini yang berbahagia dan yang kami hormati dari 4 desa yang dilantik, Desa Caka Agung, Desa Cermelor, Desa Jono, Desa Ngabetan. Selamat pada malam hari ini, dengan sudah resmi menjadi anggota BPD yang ada di wilayah desa masing-masing. Pertama, mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas limpah rahmat, taufik serta hidayahnya, ya kita pada malam hari ini bisa melaksanakan pelantikan pengambilan sumpah BPD pengambilan antar waktu dalam keadaan sehat, dalam keadaan hikmat, biarpun dalam kondisi pandemi, tapi tidak mengurangi kekompakan dan kebebasan kita. Alhamdulillah dari teman-teman BPD, ketua juga kades, alhamdulillah kompak bisa hadir. Dua kalinya sholawat serta salam kita bisa limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, dan kesempatan malam hari ini mengucapkan selamat kepada 4 desa Caka Agung, Cermelor, Jono, Ngabetan melaksanakan kajian antar waktu. Sebenarnya kegiatan ini sudah kita rencanakan beberapa bulan yang lalu, karena mungkin kondisi situasi pandemik sehingga kita tunda. Akhirnya pada malam hari ini kita laksanakan. Alhamdulillah malam hari ini kita laksanakan, karena kalau kita tunda berarti kita tundanya yang lebih nanti 3 bulan, karena mungkin jadi teman-teman terima kasih dengan pelantikan PAW harapan
Ini moga. Selama ini saya itu mengendalikan Pak Camat. Jadi kalau ada teman-teman anggota saya yang cepat, saya akan memberi arahan ini Pak Camat. Nah, kecepatan ini perlu saya informasikan Pak Camat bahwa asosiasi BPD Kabupaten Pak ini sudah terbentuk tanggal 5 Juli. Kami tadi juga ketemu Ketua Kepala Dinas PND pada di rumah makan Kawan Cabe Pak, dalam rangka untuk pengukuhan. Salah satunya pengurus forum kecamatan yang bebeknya ngasat di kecamatan termasuk masuk jajaran pengurus Pak. Termasuk saya ini ketua 1 bagian wilayah selatan meliputi 8 kecamatan. Pak Haji Sumali sebagai bendara 2 ini masuk jajaran, dan teman-teman juga Pak Sandy dengan Pak Nurali ini juga masuk jajaran anggota. Untuk itu saya menghimbau kepada saudara-saudara saya Ketua BPD Kecamatan Cerwi, bila nanti ada permasalahan coba koordinasi dengan saya. Ujuk-ujuk saya tidak mau Cerwi tidak kondusif. Harapan saya kerjasama, karena bagaimanapun kita mitra sebagai seorang kepala desa, mitra kita. Jadi kalau ada permasalahan tolong diselesaikan dengan yang baik, itu harapan. Untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ketua AKD dan Kepala Desa, Ketua Paguyuban BPD bersama seluruh anggota, teman-teman kecamatan, Pak Sekdam, para kasih, Kasupat, rekan-rekan samping, dan saudara yang di depan. Jujur kami bertiga akan selalu memberikan contoh kekompakan. Di mana ada Kapolsek, pasti ada Danramil, ada Camat. Ini memang kita sepakat 3 pilar plus. 3 pilar plus itu Camat dan Ramil, Kapolsek, Kepala Desa dan BPD. Plusnya itu Kepala Desa dan BPD. Setiap kegiatan di desa kami akan melibatkan seluruh elemen masyarakat di desa itu. Ini adalah wujud sesuai mutu kita, mutu konco-konco sempak suwek, semoga kompak sampai tuwek. Oke? Mutunya di waktu bintek dan waktu dipacut kemarin. Meskipun Pak Hartono tuwek, tapi tetap kompak. Siap. Siap. Bapak Ibu yang kami hormati, kami lihat di daftar hadir ada rekan kepala desa, ada 6 yang tidak hadir. Silakan Pak Sekdian dicek. Ya, 6 itu kita itu pembina. Ya. Datang alasannya apa? Kalau lagi sakit kita panggil minta tolong dokter Sugati untuk ngirim ambulan. Dicek. Dari ketua BPD ada 9 desa yang tidak hadir, dicek opo loro kaya opo, karena memang tadi ada izin salah satu kepala desa sakit mengadakan isolasi mandiri karena ada keluarga yang terpapar virus corona. Jelas izinnya. Virus kekompakan itu senantiasa kita temukan. Memang ada beberapa kepala desa dengan BPD. Dulu waktu saya pertama masuk pada September, Oktober, November itu ada yang kurang
kompak melaku diri, merasa dirinya menang, so gak iso kini mengawasi. Padahal aturan-aturan sudah ada, tapi sekarang sudah ada saling mengerti tugasnya apa, ini bagian ini apa, kita mulai menyadari. Dan alhamdulillah sampai saat ini mayoritas antara pemerintahan desa, kepala desa dan BPD hampir 95% sudah kompak. Yang 5% masih ada gesekan-gesekan yang ada muatan politik dan yang lain. Padahal kok matanya sama banyak, telinganya juga banyak. Jadi saya sering berkoordinasi, makanya kami bertiga sering keluyuran. Pak Kapolsek juga punya anggota intel, Pak Danrani juga punya anggota intel yang senantiasa berkoordinasi. Kita simulasikan, kita koordinasikan API opo ben termedi sokong kabeh. Tapi biasa kan dan ono anak itu sing nurut, ono sing dablek. Tapi ya sing dablek kok temen-temen. Makanya itu kita senantiasa berkoordinasi. Tidak ada kegiatan di kecamatan, tidak ada kegiatan di Pemkab, kami pasti ke desa. Yang kedua, hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-18, setiap hari pasti ada tambahan yang positif corona, khusus Cermi. Hari ada 3, yang satu dari Nyono, domisili di Nyono, KTP-nya tambah beras. Saya sudah tukaran tambah beras sama Nyono, seluruh ini tambah beras. Mau pergi jenapa kira-kira dari kedua, KTP-nya tambah beras, domisilinya di Nyono. Tapi yang dicatat adalah tinggalnya di mana. Yang 2 Morowudi terus sih. Cici tak kita baru jadi apa? Cermi saat ini yang positif corona adalah 84, urutan ke-6 se-Kabupaten Gresik. Saya tidak henti-hentinya minta tolong kepada kepala desa untuk selalu memantau, selalu berusaha berkomunikasi biar tidak bertambah, cukup bisa banyak yang sembuh. Dari 84 itu berada di 20 desa dari 25 yang masih belum, kita berharap tidak ada, yaitu Buro, Lengkong, Murang, Iker-Iker, dan Hutan. Jadi praktis 20 desa, 5 desa yang masih zona hijau. Kami mohon kepada kerjasamanya BPD, kepala desa BPD itu adalah satu tubuh sebagai tim gugus tugas percepatan penanganan COVID di desa. Mohon kerjasamanya biar kejadian-kejadian yang tidak sesuai aturan tidak terulang kembali. Contoh, ada yang di Gembok, salah satu desa ada yang di Gembok, target anak yang langsung di Gembok, itu kan sempat viral. Ini moga aja tidak ada di desa yang lainnya. Juga nanti dijelaskan Pak Kapolsek dan saya juga sudah ditelepon gugus tugas kabupaten dalam hal
dari Pak Sekda menyoroti dengan berita acara, foto dan yang lain, ada salah satu desa yang menolak pemakaman sesuai protokol kesehatan, dan ini sedang diproses hukum. Jadi ini sebagai wacana bagi teman-teman yang lain, apalagi di kepala desa, harusnya bersama-sama pemerintah untuk mengurangi. Ini cukup satu saja, maka tidak ada yang lain, karena bagaimanapun undang-undang karantina kesehatan itu ada dan ada hukumannya. Jangan dianggap enteng. Harusnya juga membackup, membantu pemerintah biar bisa mencegah penularan. Sementara itu dari saya, nanti Pak Kapolsek akan menambahkan, Pak Dalami menambahkan. Monggo Pak Kapolsek. Malam, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati kami terlalu Pak Juwono, SSNM. Yang saya hormati rekan saya, guru saya, dahulu saya, dan kami ini 081708 Kapten Instansi Mujianto. Yang saya hormati Ketua Kabin, yang saya hormati asosiasi atau ketua BPD, yang juga jelas sekretaris, yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati para kepala desa dan para ketua BPD desa di Kecamatan Jernih, yang berbahagia 4 orang atau 4 personil yang dilantik sebagai pengganti antar waktu. Bersyukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, karena pada hari ini Bapak semuanya masih diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan sehingga bisa berkumpul di pendopo Kecamatan Jernih dalam keadaan sehat, sekaligus melakukan silaturahmi dengan para kepala desa dan ketua BPD dengan 3 pilar. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan yang pertama adalah tentang pelantikan antar waktu BPD, yaitu mengacu pada undang-undang desa yang dijelaskan juga di Permendagri nomor 110 tahun 2020. Tugas pokok BPD meliputi banyak hal. Yang pertama adalah paten menampung masyarakat, menggali aspirasi, kemudian menyalurkan aspirasi dari masyarakat untuk pembangunan baik di bidang pembangunan sosial dan kemasyarakatan, kemudian hasilnya dimusyawarahkan disampaikan kepada kepala desa. Nah, tugas pokok ini saya harapkan saya selaku Kapolsek di Jernih dalam bidang Kaptimas adanya sinergi, jangan ada tumpang tindih atau overlap yang terjadi seperti di desa-desa lain, kecamatan lain overlap. Populernya itu ekosektoral. Saya ini kan BPD, saya ini kan berhak, saya ini kan DPRD, apalagi sampai minta tentang mekanisme intern desa yang telah terjadi intern desa yang sebelumnya BPD tugas pokoknya adalah aspirasi dari masyarakat sampai masuk ke dalam. Saya kira dengan Kapolsek saya menyampaikan hal itu pesan moral bagi saya. Kemudian yang kedua, terkait dengan adanya pandemi yang disampaikan Pak Camat itu, bahwa saya kemarin menerima SMS ketidakseriusan dan tanggapan daripada 3 pilar. Jadi saya merasa terpukul dengan adanya itu. Kemudian saya cek kebenarannya, cek melalui Babin, cek kembali tentang adanya desa yang menolak protokol kesehatan yang tidak membantu kebijakan pemerintah. Jadi bunyinya itu tidak membantu kebijakan pemerintah. Saya izin Pak Camat, izin Pak Tamil,
mengambil langkah-langkah melakukan klarifikasi apakah benar, dan ternyata itu benar, dengan alasan bahwa keluarganya bertanggung jawab. Jadi saya harapkan para kepala desa adalah ujung tombak di desa tentang gugus tugas pencegahan COVID, maka lebih terutama kepada desa. Kepala desa wajib untuk mendukung program pemerintah. Sebagaimana pandemi yang dinyatakan PDP positif keluar dari rumah sakit, begitu masa jenazah dipulangkan ke desa untuk dikumpulkan, itu wajib protokol kesehatan. Satu contoh tambak beras. Saya terima kasih tambak beras, koordinasi yang bagus. Walaupun malam kita laksanakan 3 pilar untuk mendidik keluarganya tentang bahaya virus COVID-19 terhadap desa. Pandangan juga berikutnya seperti itu tengah malam kita laksanakan. Nah, tolong pada kesempatan ini saya tekan dengan kepala desa, tolong koordinasi yang bagus dengan 3 pilar. Jangan sampai keakraban kita, kepedulian kita yang setiap bulan bisa 3 kali pergi ke desa secara bersinergi, ciptakan rasa sejuk dan produktif. Jangan sampai ada anggapan bahwa 3 pilarnya tidur. Dan syukur alhamdulillah setelah klarifikasi semuanya kemarin kami ucapkan semuanya, baik itu perangkat, kepala desanya dijaga titik temu, dan saya laporkan hasilnya. Ucapkan terima kasih banyak dari Ketua Gugus Tugas Kabupaten. Tentang pengambilan paksa atau penolakan itu masuk dengan pengambilan paksa. Ya, para kepala desa rekaman ini saya sampaikan, saya tidak mau perangkat saya, kepala desa saya terjerat dengan hukum. Kalau perlu saya pegang hukum repot Pak, tidak nyenyak di dunia. Harapan bagus, niatan bagus, belum tentu benar. Karena apa? Karena sekarang masih dalam pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah, protokol kesehatan itu yang selalu dilaksanakan. Yang terakhir, saya sampaikan di forum ini adalah prinsip kesehatan dari dokter dan gugus tugas Dr. Tony di Surabaya pada saat itu disampaikan 2 hal dalam virus pandemi ini selain protokol. Kita tidak bisa berdamai dengan corona. Yang bisa dilakukan yang pertama adalah menghindar, kemudian yang kedua dengan cara membunuh atau mengobati. Kalau kita obati, selagi bisa menghindar, ya kita menghindar. 2 hal, menghindar dan membunuh. Nah, dengan hal itu tolong para kepala desa yang sekian hari bertambah, saya sampaikan, saya tekankan kembali bahwa panik namanya virus di mana-mana. Dengan kepala desa yang perlu lakukan adalah 3 hal, 3P. Yang pertama testing terhadap keluarganya itu, kemudian yang kedua tracing. Tracing itu mencari tahu di mana sebab tertularnya. Kemudian yang ketiga adalah treatment, pengobatannya. Tolong kepala desa yang bersama Pak Camat jangan sampai viral lagi, dibantu keluarganya, penuhi kehidupannya. Kita semuanya di desa ada kampung tangguh. Insya Allah semuanya di desa kampung tangguh ada hukum tangannya, dibantu masyarakatnya. Kalau kepala desa nggak punya uang, diminta sama ahli alium, minta bantuan dan mawar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau cukup ini mau pidato, jangan kelamaan, nanti mana suaranya paling bagus, mana materinya yang paling bagus, audiennya kepala desa, kemudian nanti dinilai lagi. Sekarang itu yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, Pak Suyono, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek,
Bapak Nurul, saudara saya, anak saya, orang tua saya, dan yang saya hormati Pak Jajah, Pak-Paknya, saya hormati Bapak Kaji, Bapak Kaji, dan saudara-saudara lurah seluruh Cermi, yaitu Kades. Yang saya hormati Bapak BPD yang baru dilantik, itu sudah banyak ya sampaikan oleh Bapak Camat, Bapak Kapolsek. Yang saya garis bawahi adalah dengan pelantikan ini saya minta koordinasi dengan lurah yang seperti itulah keluarga sendiri lah. Jangan terus nanti ada perselisihan, itu saya nggak mau benar. Ya, ini saya ingatkan, saya pesankan. Jadi bagaimana desa menjadi berpopuler, menjadi bersatu, itu antara BPD sama kepala desa. Ya. Jadi jangan antara sepengkumpul yang disampaikan oleh KKP tadi, yang satunya lari ke atas, satunya lari ke bawah, akan mau ketemu. Ya, jangan anulah. Jangan sok terlibat, tidak ada sih. Ya, jadi utamakan antara desa itu harus wajib diutamakan, apalagi BPD dengan kepala desanya. Ya, jangan saya gini saya ini. Apa yang disampaikan kepala desa itu harus dikoordinasikan dengan yang baik. Jangan terus, karena saya banyak dengar dari yang masyarakat yang lain dengan BPD ini bersimpang siur. Yang saya nama dengar seperti itu, jadi saya sampaikan, tolong kekompakan dijaga, desa itu bisa maju bagaimana, yaitu antara lurah dengan BPD. Jadi saya minta untuk yang dilantik tolong bapak saya, saudara saya tua, ya, melaksanakan tugas tanggung jawab dengan sebaik mungkin, koordinasi dengan lurahnya. Kalau hal-hal yang perlu kita koordinasikan dengan baik, bagaimana masyarakat di desa ini sama sih, itu harus koordinasikan dengan desanya. Yang kedua yaitu masalah konflik. Ya, kita banyak sampaikan juga ini masalah konflik hiburan yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek tadi. Pemaksaan itu adalah merupakan hukum, ya, itu sangat fatal akibatnya yang akan merugikan dirinya sendiri. Jadi sampaikan ke masyarakatnya bahwasanya sesuaikan dengan Pergub, ya, Bupati itu nomor 22 2020, yaitu banyak titik. Kita juga ngikutin. Sekarang kita juga dari Kodim itu memberikan apa itu tanda-tanda untuk jarak itu sudah motor itu kita buat juga itu, mulai di kota itu bisik. Ya, terus sudah motor itu harganya juga dibuat itu kemarin. Untuk mengurangi pengeluaran COVID. Untuk yang di desa saya minta Pak Lurah, ya, disampaikan Pak Lurah, tolong warung-warung ya, kalau udah jam 22 tutup ya tolong disampaikan tutup. Ya, ini ada ketegasan juga, saya juga diperintahkan dari surat sana, juga dari pimpinan, dari Kodim. Kalau menurut dia itu langsung tutup total. Ya, saya paksa. Ya, ini saya juga perintah langsung. Itu sudah ada mesinnya juga. Saya termasuk dari Polri juga ada. Ya, kalau ada langsung tutup langsung. Ya, tolong disampaikan warung-warung yang ada di desa, warung kopi disampaikan tolong. Jam 22 10 malam tutup ya tutup. Jangan lebih dari itu. Ini yang berkata-kata. Kenapa? Cermin itu paling banyak, setiap hari tambah, ya, setiap hari tambah masalah COVID ini. Kita bertiga tiap malam selalu kunjungan sana kemari untuk menghimbau. Dan anggota saya juga saya perintahkan untuk ke KPKP yang pakai masker. Ya, karena
demi apa? Kenyamanan dirinya sendiri, tentu orang lain. Kita menghimbau, ya, menyampaikan. Jadi tolong bapak-bapak, lurah, B yang dari sini, termasuk namanya yang sudah remaja, tolong diingatkan. Karena kesehatan itu untuk orang lain, untuk dirinya sendiri, di masa depannya sendiri. Di masa depannya sendiri, demi keluarga. Sekali lagi saya sampaikan, tolong sampaikan ke anak-anak remaja, ya, demi menjaga keamanan kesehatan diri. Ini kalau terpapar, artinya kita sendiri yang susah. Jadi sekali lagi saya sampaikan, Bapak Lurah, tolong warung-warung kopi yang ada di layanan jam 22 atau 10 malam ini tutup. Jangan sempat melalui jam itu. Ada paksakan tutup. Misalnya ada perintah langsung dari kecamatan, termasuk polsek juga ada, dari Kapolres juga ada, dan itu juga ada. Kalau di wilayah Gresik itu paling banyak. Ya, sekali lagi saya sampaikan Pak Lurah dan Pak Bupati, tolong akan dijaga. Jadi satu jalan, satu hati yang disampaikan oleh tadi, biar misalnya itu maju, makmur. Terima kasih. Saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami sampaikan selamat untuk 3 desa, tapi 4 desa, tapi ada satu yang belum terlantik karena SK-nya belum turun balik ya. Termilor kita sudah tanyakan tapi masih belum di second, jadi nanti tersendiri kok jelek ganti bina ono sing mundur jauh kok. Termilor. Alhamdulillah kehadiran Allah atas sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah PCB antar waktu wilayah Kecamatan Terli dengan penuh hikmah di kawasan Ridhomu. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, kami disebut asmamu, kami agungkan namamu, karena Engkau tempat kami mengucapkan doa. Karena itu ya Allah, terimalah rahmat kami dengan kasih sayang-Mu, dan terimalah doa kami dengan keluarga semuanya. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, surat susah yang Engkau amanatkan, surat susah yang ditujukan kepada yang kami dilantik. Karena itu ya Allah, dibacakan kepada yang kami dilantik, kekuatan lahir dan batin, kearifan dan kebijakan di dalam melaksanakan tugasnya diamalkan kepadanya. Sehinggalah mereka ketemu cahayamu, cahaya kebenaran dan keadilan, agar mereka memperoleh keteguhan iman dan ketakwaan. Berilah ketakwaan bertumbuhkan kesadaran bahwa siapa mereka tahu semua termata amanah, tanggung jawab serta pengertian, agar dapat melaksanakan tugas amanah yang dipercayakan. Ya Allah Tuhan yang Maha Alim, kepada kami semua, kepada bangsa dan negara kami, hidayakan sampai jenjang tertinggi. Lapangkanlah jalan yang kami lalui, mudahkanlah pekerjaan yang kami laksanakan, berkatilah pembangunan bangsa dan negara kami, nanti untuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan filsafat negara kami Pancasila. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pahlawan kami, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hanya Engkau tumpuan segala harapan dan doa kami, maka berkailah kami supaya kita melaksanakan kebutuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.